berikan apa namanya ya, dorongan rangsang muncul kemana, bantu apa. Tapi ulang aja dikit, tapi bukan di jalan, awas, jadi jangan broker, beda posisinya, dokter Unang ya. Tapi kita memberikan jalan. Sarpras, terus juga Pemprov namanya ada, bahkan berperlu dengan partai politik dengan anggota dewan, gandeng tak aja ngobrol, deketan anggota dewan. Jadi orang kan bisa kebolak-balik sekarang orang kan bener gitu. Itu posisi inspirasi Bapak Ibu pengawas. Saya pikir itu ya Bapak Ibu sekarang. Sekarang eranya era seperti itu. Jadi siapa cepat, siapa tahu, tapi bisa siapa dapat. Pak Mamat. Orang masih ukur mandala ala khair. Jalan. Ya. Lain mandala, lain raja mandala ya. Mandala ala khair fa'alahu ajrun nisbah kali kan. Barang siapa yang menunjukkan jalan Pak Dokter. Iya. Saya yakin teman-teman kepala madrasah akan terenyuh dan akan merasa berbahagia. Terima kasih atas kehadiran kita berkunjung ke madrasah itu. Manfaat. Ya, ulah terpikat. Ya saya pengawas berjaga yang bapak saya. Sakit kita gitu kan. Bukan bisa marah gitu. Ya. Nah, jadi ada sesuatu yang ketika kita datang itu kita akan bicara apa? Kita akan menyampaikan apa? Nah, lain ketika tidak respon dan catatan nanti bisa ke Pak Ketua ngobrol dengan Abi atau ngobrol ke apa? Keras. Lah menurut respect gitu ya. Abi kabari, tapi udah subjektif. Iya. Itu. Jadi tempat respect sekali dua kali ulah sekali langsung gitu ya. Tempat respect Pak Ketua atau Pak Ormas. Ormas nanti kita bisa nanti saya akan sampaikan ke Pak Kasih Penkat. Jadi tolong yang begini nih. Ya, itu. Jadi sinerginya di situ. Harmoninya di situ Bapak sekali. Bisa dipahami ya? Siap ibunya. Amin. Tapi Bapak Ibunya sing tune in dengan informasi, dengan perkembangan. Supaya kita tidak ketinggalan dengan mereka. Udah ya, jelas ya. Jadi boleh dalam posisi sebagai motivator menurut saya. Penguatannya di motivator. Ya. Bapak Ibu sekalian, penguatannya ada di situ. Apalagi sekarang fungsi kepala madrasah terutama yang terkait dengan manajernya, administrasi, kemudian juga kaitan dengan supervisinya, kewirausahaannya, kemudian satu lagi pengembangan madrasah. Coba Pak Ketua, ya Bu Dokter, ya teman-teman kormas supaya yang tahu siapa, sok detailkan sih kemana sih arah 4 fungsi kepala madrasah itu Pak Ade. Fungsi manajerial itu kemana sih? Larinya kemana sih? Apa ini manajerial wilayah administrasi atau wilayah apa? Iya. Coba, sudah gak dipetakan belum gitu? Teman-teman pengawas, kalau tidak belum dipetakan, kita petakan dulu bersama-sama sehingga menjadi pegangan bagi kita. Iya. Oh, kalau yang nyebut ini, kalau ini namanya manajerial, Bapak, Ibu. Betul. Ya, sehingga itu jadi guide buku pintar buat pengawas. Punten nih, saya ngomong ini ya, realistis yang lebih ini ya, praktis. Jadi jangan sampai persepsi manajerial itu Pak Didin beda-beda dengan Pak Dede beda. Ya, dengan Pak Mamat beda, manajerial ke sini. Ya, syarahnya tuh kalau barat ngaji kita tuh kadita. Syarah. Ya. Supervisi yang menjadi supervisor tuh ini, yang disupervisi tuh ini supervisor tuh. Kemana arah nanti? Ya. Jadi sehingga terwadahi, itu. Terkarungi. Terkumpulkan. Ya, betul kan? Bu Dokter. Terakomodir. Saya ngomong belak-belak. Saya ngomong bukan dengan kepala madrasah, bukan dengan guru ya. Ini dengan pengawas nih, bapaknya nih. Makanya beda intinya cara penyampaian saya ini. Iya. Supaya nanti Bapak Ibu ditanya kalau Pak supervisi suka mana Dok? Pintar capetan.
Supervisi itu begini nih, Bu Kepala Madrasah nih, ini nih. Gitu loh. Jangan sampai ini kita paham supervisor petugasnya adalah manajer, supervisor, terus juga entrepreneur. Satu lagi pengembangan pendidikan kan, developmentnya gitu. Tapi kemana arahnya itu kemana? Itu jelas. Dan karena tidak ada kesepakatan kita teh. Iya. Tidak ada kesepakatan makna itu gitu. Contoh. Bisa nggak dipahami teh? Ini jujur ya, kita perlu ini. Iya, Pak. Sehingga Bapak Ibu sudah satu box kita sudah lengkap. Tinggal implementasinya, ngarahkeun ka guru, ngarahkeun ka kepala madrasah teh. Itu. Saya pengen begitu teh. Bapak-bapak punya apa namanya? Punya konsep apa, punya apa yang sama seperti itu. Ya, jelas seperti itu. Nah ini yang jadinya action plan-nya nanti kepala madrasah. Dan ini penting kalau sudah sama itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kan saya mau kepentingannya Sarayana. Iya. Sekabupaten abdi mau kepentingannya. Makanya ini untuk semuanya kepala bapak-bapak ibu pengawas harus paham yang sama. Itu. Nanti tindak lanjutnya bapak ibu melihat kepada pengawas bina yang mana nih, kecamatan mana, MD mana, MTS mana, MA mana, RA mana. Nanti tinggal kita melihat mengawal action plan apa yang dilakukan oleh kepala madrasah itu. Tinggal mendirikan, ada ini bukan tataran teori dan teori, knowledge for knowledge, tetapi ini adalah ilmu amalia, artinya ilmu pengetahuan yang harus Sampaikan. diterapkan, tetapi amalnya harus berbasis ilmiah, ulah narang, ulah saka. Dan sekali mah kieu Pak, itu bisa. Itu bisa bid'ah, mending aya bid'ah sama. Nah, jadi saya ini yang penting adalah, yang terpentingnya adalah implementatifnya itu. Contoh, saya saja langsung dari ini. Kelemahan kita, saya lihat dari PKKM nih Pak Ketua, Bu Dokter, ini dia polisi KKM. Saya dapat juga informasi. Kelemahan kita, kelemahan madrasah maksudnya kita tuh. Ketika ada evaluasi PKKM, penilaian kerja kepala madrasah, itu supervisi yang paling lemah. Nah, ya, ini wirausaha barang baru nih. Yang baru. Tapi sebetulnya supervisi betul Pak, dengan kewirausahaan. Saya setuju. Katakanlah saya akan bahas dua ini. Tapi yang pertama saya bicara supervisi ya. Iya. Siapa ini supervisi tugasnya? Kepala madrasah kan? Iya. Kepala madrasah tertib. Tapi utama tanggung jawab kepala madrasah lah ya. Tanggung jawab kalau nggak salah, betul. Mensupervisi tugas daripada guru kan? Betul. Pertanyaannya bagaimana mungkin kepala madrasah bisa mensupervisi? Karena kepala madrasahnya ngerti tentang supervisi itu apa. Iya. Masalahnya itu. Iya. Ini kalau sudah begini yang salah siapa? Terima kasih atas kejujurannya. Terima kasih. Jujur. Udah tenang di sana. Dia jangan kalau salah ngomong teh. Betul nggak? Iya. Saya tidak mau begini tuh. Iya, betul, bagus. Betul nggak? Iya, betul. Yang salah kita. Harus perbaiki. Kita tuh siapa? Nah itu. Pengawas. Nah, taruh dulu. Nah, tadi mau ya lah. Kan tadi sudah jawab kan begitu. Nah, saya tidak mau ini ya terus menerus. Makanya coba. Jadi kalau track ini kira-kira dipandangnya kita rada mengkol. Apa rada mengkol tuh? Rada berbelok, menyimpang. Sok faruddu, Luruskan. kembali lagi kepada track itu. Shiratal mustaqim. Begitu ya? Yang lurus. So, programnya itu, Betul. Pak Ketua, sepakatan itu. Ayo kita bedah. Ya. Ada instrumen. Ya, tentang fungsi kepala madrasah itu apa? Tadi itu fungsi supervisi itu kemana arahnya nih? Sebagai admin itu mana arahnya? Sepakatan dulu kita bersama-sama. Jelas? Nanti kemana? Jadi jangan malu, jangan ragu, jangan pelit. Malu Pak, ada bingung pengamat. Sesama kok. Apa sih yang harus dilebihkan? Pak dokter nih. Dokter siapa? Keprokan ilmu nah.
Iya, Pak. Ada dosa, gua dokter jeng S1 jeng S2. Dokter Robi ta. Ya. Siap. Bersama-sama. Nah, muter bersama-sama, nah. Bersama-sama itu sendiri itu. Kasar. Enggak, ya, gitu ya. Jadi mau saya nyobain begitu, Pak. Sama, gitu ya. Itu. Tapi yang ini juga jangan sampai ketika ada yang jadi relawan, ada Pak Bim terus biasa ini bisa, tapi kenyataan itu bisa. Iya. Tadi ekspektasi saya dengan nyambung, ekspektasi pengharapan saya sebagai kepala kantor yang begitu besar kepada bapak-bapak harus seiring dan sejalan dengan semangat bapak-bapak. Ekspektasi Abi Ageng besar, tapi semangatnya bapak-bapak lemot. Itu jangan sembung naik ojek. Maksud saya tidak nyambung itu nantinya. Nah karena itu saya pikir ini petakan dulu hal yang seperti itu. Saya pikir ini ya, saya udah jam 10.45 ya. Iya, Jumatan. Udah ya, ini ya maka penguatan saja lah ya Pak Ketua ya. Itu ya. Nah saya akan sedikit lah ini bicara tentang ini untuk menghalalkan yang saya terima nanti. Nanti saya yang moderasi. Betul ya, dokter. Ini menghalalkan gitu ya. Udah sebetulnya sudah pernah paham ya waktu kalau ini Boji itu. Ya, Boji itu sudah sampaikan Pak. Itu juga sini Pak. Ada pernah ya? Pada ini pernah juga belum? Pernah. Ikut, Pak. Ikut ya. Apa-apa dia. Nah, mana ini? Di Mana? Saya pikir begini lah. Indonesia ini kita berideologi Pancasila ya. Ketika kita bicara ideologi, Pancasila ini bagi Indonesia ini bukan Quran, ini bukan bersifat kauliyah firman Allah yang mutlak kebenarannya, betul kan? Iya. Bukan. Ini ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Usaha. Sungguh-sungguh. Istihadnya para the founding father agar ketika ini menjadi komitmen bersama, ketika kita menjadi hidup yang satu kesatuan, maka perlu ada pengikat. Menjadi pengikat, itu saja ikhtiarnya. Alat apa ini? Sarana apa untuk menjadi pengikat ini? Yang begitu luas tadi, keragaman kita penduduknya banyak, jumlah pulaunya tadi saya sebutkan tadi 17.000 sekian, ditambah belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang tadi ya. Ya, sukunya banyak dan seterusnya. Tetap ini PR untuk alat apa? Salah satu fondasinya adalah ideologi negara harus disepakati bersama. Iya. Sebab kalau ideologi negara berbeda, ini potensi perpecahan kuat. Makanya dulu saya kembali lagi, ini saya Bapak Ibu saya bicara dengan pengawas, ya, gitu. Yang anak saya langsung, yang ini nanti akan mentransfer kepada saya, pada kepala madrasah, kepada guru-guru. Ya. Makanya ketika kita mau buat negara, kita dulu kan dalam perjalanan sejarah ini kan, ya negara ini kan menjadi produk hukum kan, betul ya, negara produk hukum ya, karena ada syarat-syaratnya buat negara. Kita dijanjikan untuk merdeka oleh Jepang, lalu Jepang udah kalau mau bikin merdeka udah nyimak lagi panitia ya, kan begitu kira-kira. BPPKI kan, Iya. badan Persiapan usaha-usaha kemerdekaan Indonesia. Badan badan persiapan kemerdekaan. Badan Persiapan usaha. BPUPKI BP. Itu buku. Nah, coba. Badan Terus persiapan usaha terus kemerdekaan. Persiapan kemerdekaan Indonesia. pendapat lain? Badan persiapan usaha-usaha. Bu Nunun. Bu. Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Pak Dokter, belakang. Oke. Itu. BPUPKI. Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Ada. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan penyelidik. Badan penyelidik. Penyelidik apa?
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Ketika itu Pak Dr. Rajima ketuanya, kalau kita mau buat negara, pertama-tama dasarnya apa? Ini coba lihat dalam buku Santi Aji Pancasila. Pernah belajar Santi Aji Pancasila? Pernah dulu. Nah, dulu ini yang lama-lama pasti pernah penataran. Saya penataran tingkat nasional. BP4. Ya. Pertama-tama, dan itu ada dalam dokumen, betul memang. Pertama-tama dasarnya apa? Jadi dasar dulu yang dicanangkan, dasar negara. Oke lah ya, perjalanan kita sejarah. Nah, ketika itu Bung Karno, tiga orang mau menjawab pertanyaan pada Dr. Rajiman itu, tiga orang tokoh bangsa pada saat itu, ya, anggota BPUPKI tampil untuk menyampaikan konsep dasar negara. Supomo, siapa lagi? Yamin dan Mas Soekarno. Tanggal 28, 29 dan tanggal 1 Juni. 28 minit Mei maksud saya. 1 Juni. Tiga-tiganya menyampaikan tentang 5 dasar negara, tetapi satu yang memberikan nama. Intinya Soekarno. Kelima dasar konsep negara ini saya namakan Pancasila. Makanya kalau sekarang pamannya negara mengapresiasi terhadap 1 Juni, ya itu kan hari lahirnya istilah Pancasila. Mungkin jangan sampai lupa dengan sejarah, kira-kira begitu ya. Ada bahasa jas merah, jas merah teh. Jangan lupa sejarah. Jangan lupakan sejarah. Baik, nah ini Pancasila. Nah, Indonesia bukan negara agama, Indonesia bukan negara sekuler, kan begitu ya. Indonesia adalah negara Pancasila yang mengambil nilai-nilainya diambil dari Pancasila. Dulu mah ada P4 itu Pancasila, pakai butir-butir segala macam kan, dan ada Pancasila disesuaikan dengan beberapa Quran hadis kan ayahnya. Menurut saya itu, kenapa tidak? Meskipun ada yang bilang, kenapa kalau gitu Pancasila seperti botol kosong loh Pak. Saya tidak nyebut kata-kata ini di MI, di guru dan di kepala Madatan. Tapi kepada pengawas saya sebut. Ada yang sebut Pancasila seperti botol kosong, kemana kira asup? Tidak. Karena tafsir yang benar itu adalah tafsir yang sesuai dengan asbabul wurud, asbabun nuzul Al-Quran. Kalau hadis asbabul wurud. Boleh jadi Al-Quran juga bisa dibawa kemana wae. Makanya kalau kita ngaji, tafsir, penjelasan itu boleh jadi penjelasan orang. Namanya pikiran orang. Pikiran ulama A ini begini, ulama begini. Tapi ketika kita bicara tentang kontekstualnya, yang harus dihubungkan dengan kesesuaian dengan rasionalitasnya. Kira-kira begitu. Nah, termasuk juga di dalam tafsir dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa berarti kita bertuhan hanya yang satu. Ini kan kalau versi Islam ya Qul huwallah ahad. Bagaimana dengan yang mereka Tuhan 2, 3 dan seterusnya? Ya, mereka. Pikir begitu. Kita saja itu yang. Ya, pikir. Nah, oke kita lanjutkan. Jadi negara agama jangan dipertentangkan agama dengan negara. Ini kalau bicara ini kita panjang lah ya. Coba di Indonesia ini agama hari libur keagamaan jadi hari libur nasional, betul nggak? Iya. Itu bentuk negara mengakui terhadap hari libur agama, hari besar agama menjadi hari libur nasional. Semuanya, termasuk agama yang baru kita Konghucu ini yang baru terima, maksudnya juga dapat apresiasi dari negara. Nah, tinggal nanti. Nah, istilah nanti lah. Mau dibaca mau ucapan anaknya. Imlek. Apa? Imlek Cina ya. Tahun baru ya Cina. Cap gome itu 5 cap itu ini kalau kata orang Cina, ini kata orang yang itu. Cap gome itu cap itu berapa? Gocap 5. Cap gome itu 15. Captun itu 5, go itu 10. Jadi 15 hari setelah Imlek makanya cap gome. Oh, Nah, itu sebenarnya mah lain tugas fungsi kepala kemenang, ngan kepala kemenang gaul eta teh. Ini apa teman ini ya? Tapi saya bukan jabatan kepala kemenang, mesin pengawas ya, banyak tahu. Nanti apal ada bejaan. Jadi itu 15 hari setelah Imlek itu cap gome. Makanya keyakinan mereka adalah kalau hujan wae itu rezeki, katanya begitu. Ya, dah tinggal itulah.
Ini agama dan negara tidak boleh dipertentangkan seperti itu. Tadi kita nilai-nilai agama, ini kita pilih, kayak kita kan gini, ya. Pilar. 4 pilar ini, mungkin juga ini lah. Nah kita kulturnya ini, Siap. ya. Nah ini, keutuhan ini dari kita agama kita. Iya. Nah, karena itu maka harus ada harmoni antara negara dengan agama. Negara memberikan kebebasan konservasi dan beragama, dan itu umat beragama harus menerima konstitusi, ideologi serta sistem ketatanegaraan kita. Nah, ini namanya harmoni. Kalau tidak harmoni, maka yang terjadi ini. Nah, jadi kalau dibenturkan antara negara dengan agama, begini terjadi. Perang, saudara, ini stabilitas, ya kacau terus, bahkan nanti akan merepet kepada separatis. Apa separatis? Pemisahan. Ya, kata orang timur, kalau dipaksakan pokoknya saya mau pindahnya keluar. Ya, buku ini yang keluar kan buku. Itu ya Pak Dokter ya. Gitu. Nah ini. Nah kita lanjut, maka seharusnya kita moderasi beragama. Moderasi itu kata moderat, tawasud. Segala tahu ya kan ya. Quran ada wa kadza kita ja'alnakum ummatan wasata. Ya setelah saya kulus ya, gitu. Jadi umat yang pertengahan. Wasit kan? Yeah. Wasit posisinya gimana? Tengah-tengah. Lamun wasit ke kanan? Berat sebelah. Ya, kamari orang tanya penting. Persib. Dua tah. Oh iya, Indonesia. Ya, apal wae itu nya. Dari babe mengintip pas sebenarnya gaul ya. Tawasul itu timbangan kita dan seterusnya. Jadi beragama dengan tetap menerima konstitusi ideologi negara, beragama dengan tetap menerima kemajemukan dan seterusnya. Nah, karena itu maka menurut literasi bukunya ada etimologi pengurangan kekerasan dan seterusnya. Menurut terminologi bahwa moderasi cara pandang, sikap dan perilaku. Kesimpulannya inilah, moderasi beragama itu adalah bukan memoderasi ajaran agama, tetapi memoderasi pemahaman dan pengamalan umat beragama. Ibu bapak, ingin saya katakan, sekarang ini bahasa toleransi, dulu kan kita pernah dengar sampai sekarang dengar lah, toleransi antar umat beragama, antara Islam dengan non Muslim lah. Toleransi intaran umat beragama. Di Islam ada beberapa komunitas, ya. Bahkan komunitas organisasi menjadi komunitas dalam hal ubudiyah. Ada saudara kita yang NU, saudara kita yang Muhammadiyah, saudara kita yang Persis, dan seterusnya kan gitu ya. Nah, yang ketiga toleransi antara umat beragama dengan negara, dengan pemerintah. Kalau itu menurut saya sudah hampir selesai. Iya. Bahkan tidak terjadi. Meskipun itu juga sekarang ada paham-paham lagi yang masuk. Yang hebat sekarang, saya cepat ini gara. Nah, yang hebat sekarang ini, yang Bapak Ibu sekarang mau dibenturkan, ingat, antara rakyat dengan pemerintah, dengan negara. Ini siapa desainernya ini? Di luar. Dengan atas nama agama. Ini sekali lagi. Rakyat ya dibenturkan dengan pemerintah, dengan negara. Sebab kalau membenturkan antar umat beragama mah kecil, hese. Hese itu maksudnya ya bisa diselesaikan. Iya, betul. Termasuk juga ngebenturkan konflik antar suku. Nah, sudah kelewat sekarang ada orang Islam, orang Sunda, boga Minangka, orang Jawa. Biasa. Ini kemarin Pak Ridwan Kamil gubernur kita kan bebesanan dengan Pak siapa Jogja itu Sultan Hamengkubuwono. Itu Bapak Ibu jangan sampai ada kesan dulu ada stigma orang Sunda jangan bebesanan sama orang Jawa karena orang Sunda mau begini, orang Jawa mau begini. Belanda. Ya itu yang sampai perang bubat. Iya Bang Bubat. Betul ya. Buah batu. Bubat kayak BBC sama Buah Batu City. Nah, ini sekarang kata dua gubernur itu, oke, tidak hilangkan stigma itu. Iya. Makanya suku dengan suku tidak ini lagi lah. Termasuk juga ras. Orang Papua dan orang kita sudah tidak terlalu ini lagi. Sudah.
itu tidak manjur, namun ibarat tidak cespleng. Yang cespleng itu sekarang adalah antara rakyat dengan pemerintah, dengan benturkannya begitu. Itu saudara-saudara kita di Suriah, di Irak, karena benturkannya dengan negara. Tapi casingnya, tahu casing? Pada cangkangnya kemasannya agama. Karena ketika bicara agama itu bangkit. Bangkit. Nah, sampai dengan kita ini, negara ini, pemerintah ini yang apa namanya, zalim, pemerintah ini yang tidak ini dengan agama, dan tentu agama mayoritas, ya agama Islam yang dibenturkannya dengan negara. Ini togut, dan seterusnya. Makanya bapak-bapak, saya mohon juga nanti di SKI itu coba lihat siapa yang ada kualifikasi akademik SKI nggak, peradaban Islam, pengawas, ada nggak? Sejarah aja. Sejarah. Coba saya lihat Siratun Nabawi, sejarah Nabi itu seperti apa. Saya pengen hadir itu untuk diskusi di pengawas itu biar tahu. Jangan sampai salah paham persepsi. Ya, setuju ya? Harus kumpul dulu. Iya. Gitu. Nah, siapa? Ini kan konsepnya kita kajian akademik ya, kajian ilmiah. Bagus, setuju. Ya. Ini untuk bapak-bapak, para pengawas. Jangan sampai orang ini khilafah. Coba di mana sih perjalanan kita ke khilafah itu? Maksud saya itu lah. Iya. Ya, jangan sampai nanti coba ketika Nabi wafat, adakah pesan Nabi untuk siapa meneruskan saya ini? Ada nggak wasiat Nabi? Kan tidak kan? Tidak. Di Darul mana Arqam itu pertemuan itu untuk merumuskan para wali-wali, para sahabat yang senior. Udah kalau kita Abu Bakar aja, karena kebiasaan Abu Bakar suka mewakili imam Nabi dan seterusnya. Itu kan bukan karena perintah Nabi, karena ijtihad para sahabat kan begitu ya. Begitu pula juga dengan sahabat Umar, Utsman dan seterusnya. Nah, maksud saya ini penting untuk kita menangkis jawaban dengan ilmiah, bukan dengan dogma agama seolah-olah harus paham ini. Ya, negara ini diboleh, demokrasi ini tidak ada, ini tadi brain wash, karena terus dikatakan dengan bahasa agama maka terjadi pencucian otak. Nah, ya, apalagi kita menerimanya secara selalu. Ya udahlah kalau gitu benar ya, tanpa tabayun. Nah, sekarang seperti itu. Jadi dibenturkan antara rakyat, umat dengan agamanya, dengan pemerintah, maksudnya bukan agama, dengan negara seperti itu. Ini contoh di Irak, di Suriah begitu dibenturkan. Ulama yang ini menghalalkan darah ulama yang ini. Ada provokator, ada desainernya itu teh. Di Suriah itu begitu. Ini cuma sekarang. Nah, dan seterusnya. Baik, kita lanjut ya.